Udah mulai rusuh. Woyo. Maju, mulai rusuh bakar-bakaran. Udah mulai rusuh. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak ngobrol lagi dengan Bung Rocky. Ini kalau agak noise suaranya ini karena Bung Rocky di bandara. Jadi yang penting kita tetap bisa ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky akhirnya mahasiswa seperti kita duga turun ke jalan. Dan yang menarik itu mereka melakukan sweeping baliho-baliho yang dipasang pinggir jalan milik Kaisang maupun Prabowo Gibran. Dan mereka sempat membakarnya di depan istana. Ya, kalau depan istana itu nggak di istana langsung karena memang kita tahu sekarang dipasang barikade ya dari istana. Suara mahasiswa itu adalah voice, bukan noise. Karena dia datang dari kejujuran untuk mengucapkan problem bangsa ini. Jadi kita bisa mengerti bahwa simbol-simbol yang dipasang di sekitar istana itu justru menimbulkan kemarahan mahasiswa. Karena mereka tahu bahwa politik Pak Jokowi itu hanya satu aspek, yaitu memastikan keluarganya itu terjamin karir politiknya. Dan itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan di universitas. Bahwa demokrasi itu mesti diolah berdasarkan prinsip veritas, yaitu kebenaran, kejujuran dan keadilan ya. Probitas, kejujuran dan justis kejujuran. Nah, mahasiswa menganggap bahwa Pak Jokowi melanggar prinsip-prinsip itu. Jadi kalau suara kampus akhirnya tiba di jalan itu karena suara kampus dianggap sebagai noise, padahal itu adalah the voice of the intellectual. Dan kemampuan kita untuk melihat politik Indonesia selalu kita ujikan pada suara mahasiswa atau suara akademisi atau suara kampus. Jadi gerak langkah itu harus dibaca sebagai sebut aja teguran keras kepada Pak Jokowi untuk berhenti cawe-cawe. Ya, walaupun Pak Jokowi itu sekarang memutuskan untuk menghentikan bansos dan juga menyatakan dia tidak akan berkampanye, yang seperti kita sebut satu orang sudah tidak lagi percaya pada Jokowi. Dan juga kalau sekarang dihentikan ya karena memang sebentar lagi masa tenang begitu. Nanti setelah masuk putaran kedua pasti juga akan gencar lagi bansosnya kan gitu. Tapi kita mau terangkan bahwa bansos itu hak rakyat kecil. Yang jadi masalah bagi kalangan intelektual atau kalangan kelas menengah atau mahasiswa, bansos itu disalurkan melalui wahana politik atau dengan wacana politik di belakangnya. Kan itu nggak benar dong. Tetap diperlukan social safety net bagi teman-teman kita yang kekurangan pendapatan. Jadi menghentikan bansos itu juga menghentikan hak rakyat untuk menerima keadilan sosial. Tapi dilemanya di situ, kalau bansos diteruskan, maka Jokowi akan pakai bansos itu sebagai upaya untuk membujuk rakyat, sebagai gula-gula, sebagai hadiah untuk meraup elektabilitas Gibran. Jadi itu yang dibenci sebetulnya oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa tidak membenci tidak membenci Kaisang. Yang mereka benci adalah siasat Jokowi untuk memamerkan peralatan kekuasaannya demi dua anak ini. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa suara kritik itu dengan cara menurunkan baliho itu semacam hermeneutic of suspicion kalau kita pakai istilah-istilah metodologi kampus itu dugaan kuat bahwa baliho-baliho ini isinya adalah provokasi, isinya adalah pembujukan, dan itu yang akhirnya diolah oleh gerakan mahasiswa. Nah, menemukan ide semacam ini diperlukan pemanasan itu, dan sejak dari keputusan Mahkamah Konstitusi mahasiswa menunggu terus, bisa nggak presiden bertobat untuk tidak memanfaatkan alat negara atau kekayaan negara hanya untuk kepentingan dinasti. Jadi politik kita berubah dari gerakan moral yang tadinya sekedar teguran, sekarang berubah menjadi gerakan demonstrasi yang menuntut perubahan. Ya, dan kita bisa menduga, saya kira ini gerakan ini pasti akan membesar ya, karena pasti akan mendapat dukungan dari para guru-guru besar ya, Bung Rocky ya. Kalau sebelumnya kan banyak sekali kampus-kampus yang mencoba menghalangi. Kalau sekarang saya kira kalau ada kampus yang coba menghalangi juga akan menghadapi mahasiswanya sendiri. Momennya udah ketemu dan tidak ada lagi alasan untuk mencurigai gerakan mahasiswa ini. Bahwa memang di kalangan elit simpang siur
siasat, tukar tambah kepentingan, ada yang bermain aparat, ada yang bermain intel, itu urusan di atas, di elit. Mhm. Mahasiswa nggak mungkin masuk dalam jebakan itu. Yang terjadi adalah kesepakatan di kalangan intelektual untuk mengatakan ini saatnya perubahan itu didalilkan melalui dalil-dalil akademis. Dan dalil-dalil itu menjadi bahasa baru di kalangan mahasiswa. Jadi kalau dikatakan misalnya kok cara berpikir mas kampus A sama dengan kampus B sama dengan kampus C berarti ada orkestrasi. Nah memang dari awal sama, kan metodologi berpikirnya sama. Nah, Ya. ini kalau partai politik gitu, masih banyak sulap menyulap istilah. Kalau mahasiswa jelas, yang dia maksudkan pemaksulan jelas, yang dia maksudkan ketidakadilan jelas, yang dia maksudkan intimidasi jelas. Jadi bahasa jujur itu memang kita dengar dari kampus hari-hari ini, yang mulai menderapkan kakinya di aspal untuk di istana. Itu soal yang harusnya udah bisa diduga dari awal bahwa itu bakal terjadi. Karena kalau kita belajar sosiologi, belajar psikologi massa, semua hal yang pernah diterangkan oleh Lebong, diterangkan bahkan dari awal oleh Aristotle atau pemikir-pemikir psikoanalitik, itu menunjukkan bahwa gejala-gejala awal perubahan memang dimulai oleh ketegangan moral, oleh perselisihan moral. Nah, mahasiswa berselisih dengan kekuasaan bukan untuk dapat jabatan menteri, tapi untuk menerangkan bahwa ada moral yang dilanggar. Oke, Bung Rocky. Jadi kalau toh kemudian sekarang Pak Jokowi menyatakan bahwa dia tidak akan berkampanye dan sebagainya, saya kira ini sudah tidak ada gunanya. Tadinya kan kita berharap akan ada semacam statement yang lebih menyejukkan dari istana. Tapi sekarang ketika muncul ternyata itu tidak mencegah mahasiswa untuk tetap turun ke jalan. Ya karena mahasiswa udah memutuskan untuk mencurigai terus menerus. Hermeneutic of suspicion itu, apa namanya itu, keinginan untuk mencurigai terus menerus sudah ada di belakang kepala mahasiswa itu. Jadi kalau Jokowi bilang oke, kita hentikan, saya hentikan BLT, iya, tapi mahasiswa anggap BLT itu adalah alat, strateginya tetap yaitu Hmm. satu putaran. Itu berarti Jokowi akan cari cara lain selain BLT. Kan itu intinya kan. Jadi tetap pengkondisian psikologi mahasiswa itu terbentuk justru karena Jokowi selalu mencari siasat. Dan Hmm. manusia ingat selalu bahwa Pak Jokowi tidak pernah kehilangan siasat untuk memastikan bahwa satu putaran ini untuk kepentingan dia. Itu yang kemudian kita ingat bagaimana analisa asing akhirnya merumuskan bahwa Jokowi itu memang sudah terjebak pada neo authoritarianism. Bahwa Jokowi betul-betul man of contradiction. Bahwa Indonesia sebetulnya sudah membatalkan niatnya untuk menghasilkan demokrasi. Kan itu semuanya analisis asing yang membenarkan akhirnya gerakan mahasiswa. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, oke, kalau dalam situasi semacam ini, saya kira ini seperti apa ya? Kalau mungkin tidak se ekstrim itu, tapi situasinya to be or not to be ya. Tapi buat 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 istana sekarang dan buat mahasiswa juga sekarang ini adalah momentumnya yang tidak boleh terlewatkan lagi begitu. Ya, itu betul tuh. Jadi itu seperti orang udah di ujung itu Hmm. semacam sebut aja dengan kata yang sering dihindari orgasme itu. Orgasme artinya Hmm. mencapai klimaks dan itu nggak bisa ditunda. Apalagi orgasme intelektual. Semua gerakan mahasiswa dimulai dengan keinginan untuk melakukan intelektual orgasme, Hmm. yaitu pastikan bahwa dalil untuk membatalkan kekuasaan itu didasarkan pada ilmu pengetahuan. Itu sebetulnya yang sedang terjadi. Nah, Pak Jokowi nggak bisa baca itu. Pak Jokowi tidak terlatih untuk membaca semangat zaman. Dan Gibran dan Kaisang itulah yang menjadi sasaran antara dari gerakan mahasiswa Ya, dengan cara menunjukkan baliho-baliho yang karena di situ ada Prabowo ya itu turun juga kan baliho Prabowo kan. Tapi ini gejala yang mesti dibaca hati, karena kekerasan politik juga bisa muncul dari belakang layar untuk apa, untuk menghalau maupun untuk memprovokasi. Itu yang mesti kita ucapkan. Tapi saya kira teman-teman BEM itu mengerti soal-soal di belakang layar. ya. Tapi kalau kita belajar dari apa yang terjadi di mana di kampus ya, dengan dimulai dari UGM disambut oleh UI dan kemudian membesar ke seluruh Indonesia, saya kira gerakan ini kan gerakan mahasiswa ini jauh lebih matang daripada itu ya. Kemudian kita bisa patut menduga kemarin itu ya hanya semacam kick off saja gitu yang dilakukan oleh teman-teman Trisakti dan kampus-kampus lainnya itu. Lebih rapi cara mereka mengorganisir karena dibantu oleh teknologi. Dia bisa rapat Zoom Hmm. dari mana aja tuh, sehingga bahasanya sama. Karena itu kalau ada kecurigaan, oh ini kok kampus A, kampus B sama aja deklarasinya, intinya Hmm. sama tuh, bahkan bahasanya sama. Ya karena dia Zoom, rapat Zoom. Ya, Jadi ya. bukan karena seolah-olah satu orkestrasi dengan partitur tunggal, bukan. Nah memang satu-satunya bahasa adalah apa yang ingin mereka capai itu ke pemilu yang bersih, yang jujur, ketiadaan intimidasi. Nah, itu
hal yang secara konkret dia itu menerima masalah ini sebagai akibat dari berlanjutnya ambisi presiden tuh. Dan ambisi itu selalu terbaca. Eh, Kemarin ada berita Kaisang bahkan para mengundang bapaknya untuk masuk ke PSI. Buat apa? Nah, itu Hmm. hal-hal yang orang anggap kok dinas ini makin lama makin rakus. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik, Bung Rocky. Saya mendapat laporan dari seorang sahabat di Jawa Timur. Dia menyatakan bahwa sekarang ini di lapangan, rupanya modusnya berubah lagi, tidak lagi bansos, tapi mulai ada semacam money politik door to door, bagi-bagi duit gitu. Di yang dia terkejut artinya dibundling itu ya antara paslon 02 Prabowo Gibran dan PSI. Jadi satu paket, bukan padahal kan harusnya ini mestinya Gerindra atau Golkar atau apa gitu. Ini enggak Pak 02 dengan PSI. Dan ini ya saya kira menjelaskan pada kita ya memang sejak awal Pak Jokowi itu ingin satu menempatkan Gibran sebagai wakil presiden, kedua menjadikan PSI sebagai partai yang punya posisi cukup penting nantinya atau jumlah suaranya cukup banyak di parlemen begitu. Itu terang-terangan kita bisa baca ambisi Pak Jokowi. Mungkin dulu dia berambisi, secara hipotetik kita bisa juga berambisi mengambil alih satu partai politik yang ada potensi kekacauan, lalu dikirimlah Pak Muldoko. Kira-kira begitu, lalu dibantah. Ini bukan proyek Jokowi, ini Muldoko sendiri. Tapi Muldoko nggak pernah ditegur Jokowi kan, itu intinya. Lalu timbul analisis bahwa ya melalui ditaruhnya Ganjar sebagai kader Jokowi bukan kader PDIP, itu Jokowi ingin ambil alih PDIP. Lalu Ibu Mega mungkin mengetahui siasat. Jadi sebetulnya kita mulai melihat bagaimana kondisi politik kita ditentukan oleh ambisi Jokowi. Jadi saya bisa pastikan dengan analisa akademis tentunya PSI akan dijadikan alat Pak Jokowi, tapi mungkin terlalu kecil tuh. Maka sangat mungkin Golkar lagi diincar oleh Jokowi. Dan saya agak bertaruh bahwa Golkar memang diincar Jokowi. Hmm. Tapi kan Golkar ini pengalaman juga bukan bukan anu ya, tidak semudah itu karena partai ini sebagai partai modern dan juga saya kira dia termasuk salah satu partai yang bukan dinasti gitu ya karena tidak ada satu kelompok yang dominan. Banyak sekali ini jagoan-jagoan yang ada di Golkar itu yang bisa saling menerkam. Iya, tapi bagi Jokowi cuma itu ambisi dia kan. Mhm. Dan Golkar udah siap infrastrukturnya, tinggal mungkin sprindik dikeluarkan, lalu Hmm. ada kekacauan kecil, kongres luar biasa, lalu disusulkan nama Jokowi di situ, diatur supaya itu dikondisikan sebagai hasil kongres. Kan semua siasat dan maksiat sebetulnya menjadi Ya. normal hari-hari ini. Siasat dan maksiat. Ya, tetapi kan kita tahu Bung Rocky bahwa setelah nanti Jokowi tidak lagi jadi presiden setelah bulan Oktober nanti gitu, kan dia juga sebenarnya dia tidak akan punya kekuatan apapun dan belajar dari pengalaman Golkar seperti itu juga kan, siapapun yang kemudian yang berkuasa dia yang akan memegang kekuasaan di Golkar. Karena mengetahui itu, saya kira Munas luar biasa Golkar akan dipercepat sebelum Oktober. Ya, ya, ya. Ini semua orang ingin cari perlindungan terakhir. Sebetulnya Pak Jokowi harusnya merasa aman. Kalau Hmm. misalnya teori satu putranya jalan kan, Hmm. pasti Pak Prabowo akan lindungi Pak Jokowi kan. Tapi justru karena Pak Jokowi sendiri tidak merasa aman, orang mulai menduga bahwa Hmm. manuver Jokowi ini adalah mencari alternatif. Seandainya Prabowo gagal jadi presiden, itu artinya kekuatan-kekuatan politik minimal ada di tangan dia. Yang paling menentukan pasti Golkar tuh. Yang Hmm. yang juga yang paling rawan di intercept karena ada kasus-kasus korupsi Hukum. misalnya pasti Hmm. Golkar. Hmm. Tetapi Golkar juga berhitung bahwa oke, boleh aja, tetapi kalau terjadi perhitungan suara di tanggal 14 dan tiba-tiba keadaan berbalik dan Golkar merasa bahwa ini saatnya untuk meninggalkan Jokowi, kan itu intinya kan. Ya, Kan ya, Golkar ya. bisa berubah orientasi koalisi kalau ternyata Pak Prabowo kalah kan. Golkar mungkin bisa pergi pada Amin tuh, dan itu Jokowi cemas, dan eh, koalisi-koalisi yang lain juga bisa ikut berantakan. Itu sebetulnya sekiranya yang dicemaskan Pak Jokowi, dia tidak bisa menduga kalau dua putaran dia ada di mana di dalam pusaran politik baru setelah putaran pertama dimenangkan oleh Amin misalnya, Ya. dan Ini kan atau sebet atau bahkan Amin Prabowo atau Amin Ganjar. Ganjar, demikian Hmm. juga Ganjar dan Prabowo menang, ya mungkin tawaran Ganjar adalah oke, singkirkan fraksi Jokowi di dalam Ya, 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 ya. Sebenarnya putaran berikutnya. Ya, sebenarnya soal ini kan dengan mudah harusnya dibaca Jokowi sejak awal karena bagaimanapun juga kan eh,
dia bukan siapa-siapalah gitu kalau tanpa tanpa PDIP selama itu kan sebenarnya basis utama dia kan seperti itu. Dan kalau toh dia didukung orang karena posisi dia jadi presiden, ketika dia nanti tidak lagi jadi presiden, dia bukan siapa-siapa saja lagi gitu. Sebetulnya Jokowi nggak paham bahwa nasib dia itu tinggal 5 hari. Kan? Maksudnya di Ya, situ ya, kan. ya, ya, ya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh pemilu 2011 itu Jokowi langsung jadi lame duck. Gitu. Mau 2 putaran, mau 1 putaran. Jokowi tidak sadar bahwa dia seperti eh, apa namanya tuh katak yang masuk di dalam air panas dan Hmm. suhunya dinaikkan pelan-pelan, katanya merasa itu adaptasi, Ya, pada sebentar lagi dia hmm. direbus. Nah, kita pakai metafor ini untuk memudahkan orang menganalisa. Jadi sama nanti saya dibilang lagi mengkodok-kodokkan Jokowi, bukan, ini cuma upaya untuk untuk membantu kita mengerti bahwa Jokowi tidak sadar karena dia sudah ada di dalam suasana itu, maka dia anggap ini normal. Tapi saya kira setelah 14 Februari anything goes, apapun bisa terjadi, dan itu yang dicemaskan Pak Jokowi hari ini. Ya. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. 0% ya, Bung Rocky. Ya. Ya.